Nah, itulah salah satu alasan kenapa kriminolog ini ya ragu atas meninggalnya si ADP ini ya, gengs. Karena dari lakbannya sendiri itu semuanya sidik jarinya ya sidik jari dari si Arya itu sendiri gitu loh. Tidak ada sidik jari dari orang lain gitu loh. Itulah yang meyakinkan kalau si ADP ini ya bisa jadi bundir gitu loh. Gue sih masih berkeyakinan kalau si ADP ini meninggoy karena dihabisi oleh orang lain gitu. Ketimbang ADP ini bundir gitu loh. Karena ya itu ya guys ya. Karena ketika ditemukannya si ADP ini meninggoy, posisi beliau ini dengan keadaan ya tenang gitu. Pakai selimut gitu. Itu suatu kejanggalan juga sih ya kan. Karena dengan menutup area pernafasan ini kan juga pasti ada tersendaknya, terus ada ya gimana ya kayak kelojotan atau seperti apa ya mungkin gitu ya. Tapi posisi mayat si korban ini dalam kondisi yang tenang gitu loh, pakai selimut dan tidak ada kayak gerakan-gerakan yang kayak hentakan-hentakan gitu loh. Tapi ya bisa jadi memang si ADP itu ya memang niat gitu, dia memang mau tenang menghabiskan nafasnya gitu kan. Kita nggak tahu juga sih ya. Dan ini sangat janggal banget sih. Ini kan sepertinya itu sekarang itu kan masih banyak asumsi gitu. Iya. Kalau dia dituduh menghilangkan nyawanya sendiri sepertinya agak susah ya. Benar. Karena bagaimanapun juga ketika dia melilit kepalanya berarti dia harus punya keterampilan tertentu gitu ya. Karena walaupun dia sudah berniat, iya, agak susah juga. Di detik-detik terakhir atau menit-menit terakhir dia harus menutup hidungnya. Ketika dia menutup hidungnya, secara alami ketika dia kehilangan oksigen, dia pasti akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak bisa dikontrol. Nah, berontak itu menimbulkan posisi yang asimetris. Sementara iya benar kan? Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat rapi dan dalam kondisi terselimuti dengan benar. Artinya kalau dalam kondisi ini berarti kan ada sesuatu yang aneh dan janggal gitu. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Tutus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa guys, kita masih melanjutkan pembahasan video yang sebelumnya, yaitu soal kejanggalan kematian dari Arya Daru guys. Dan untuk pembahasan video kali ini ada update terbaru guys, dari kejanggalan kematian ADP, diplomat Kemenlu guys. Oke, kita langsung aja. Dari kasus ini ada beberapa kriminolog yang terbagi jadi dua kubu guys. Yang pertama ada kriminolog yang ragu guys, kalau si ADP, diplomat muda Kemenlu, ini meninggal karena dibunuh. Dan kriminolog yang kedua ini justru yakin gitu kalau si korban ADP ini meninggal ya ada kemungkinan dihabisin oleh orang lain gitu. Dan mungkin bisa jadi para netizen ini juga terbelah jadi dua kubu gengs ya. Ada yang yakin kalau si ADP ini meninggal karena dihabisi oleh orang lain, dan satu lagi netizen ini ragu kalau meninggalnya si ADP ini meninggal karena dihabisi oleh orang lain gitu. Kalau teman-teman di sini di kubu mana nih? Karena ini bisa jadi membingungkan buat teman-teman netizen ya kan. Karena penjelasan para kriminolog ini ya juga masuk akal gitu kalau menurut gua ya. Dari sisi kriminolog yang ragu atas kematian si Arya ini meninggoy karena dihabisin oleh orang lain, dan dari sisi kriminolog yang yakin kalau si Arya ini meninggoy karena dihabisi oleh orang lain, guys. Dan mungkin teman-teman juga jangan sampai bingung ya dari penjelasan-penjelasan dari kedua belah pihak ini ya, dari kriminolog yang ragu dengan kriminolog yang yakin gitu loh. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi guys ya, yang menurut kita nggak masuk akal mungkin ya bisa jadi gitu loh. Ini ada kriminolog yang ragu atas kematian si Arya ini meninggal karena dihabisi orang lain, karena ya bisa jadi ya si Arya ini bundir gitu loh, dengan melakban seluruh kepalanya, wajah dan mulutnya, dan area pernafasan gitu. Ya bisa jadi gitu. Ya mungkin melihat dari pintu kamarnya terkunci dari dalam, dan ya banyaklah kemungkinan-kemungkinan, dan coba kita dengarkan ya biar lebih jelasnya gitu. Sidik jari yang lengket gitu ya di lakban yang menutupi wajah, walau katanya itu mungkin dari tindakan pembunuhan, tapi ada hal-hal lain mungkin di luar itu yang mungkin bisa disoroti Pak terkait hal ini. Kalau di lakban itu ada sidik jari orang lain, maka indikasi pembunuhan itu jelas sekali. Iya. Dengan kata lain ada orang yang melakban wajah korban. Pastilah. Tapi kan dalam rilis kepolisian di berbagai media dinyatakan bahwa sidik jari yang ada di lakban tersebut sepenuhnya adalah sidik jari korban sendiri, gitu ya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kriminolog ini ya ragu atas meninggalnya si ADP ini ya, gengs. Karena dari lakbannya sendiri itu semuanya sidik jarinya ya sidik jari dari si Arya itu sendiri gitu loh.
tidak ada sidik jari dari orang lain gitu. Itulah yang meyakinkan kalau si ADP ini ya bisa jadi bundir gitu loh. Kita nggak ngerti apa yang dimaksud. Apakah ketika si Arya ini meminum obat tidur, ketika tidur lelap terus melakban dirinya sendiri, kan itu nggak mungkin juga ya kan. Tapi ya kemungkinan itu ya bisa jadi ya gengs ya, karena di situ kan ditemukan obat emah atau apa gitu kan. Apakah dia udah sakit yang udah nggak ketolong lagi ya kan. Setelah itu dia frustasi lah ya kan. Akhirnya melilit wajahnya sendiri gitu. Tapi ada kejanggalan lagi gengs nanti gengs. Habis ini kita lanjut lagi nih ke kriminolog yang ya menurut gue juga masuk akal nih gitu. Gue sih masih berkeyakinan kalau si ADP ini meninggoy karena dihabisi oleh orang lain gitu. Ketimbang ADP ini bundir gitu loh. Karena ya itu ya guys ya. Karena ketika ditemukannya si ADP ini meninggoy, posisi beliau ini dengan keadaan ya tenang gitu. Pakai selimut gitu. Itu suatu kejanggalan juga sih ya kan. Karena dengan menutup area pernafasan ini kan juga pasti ada tersendaknya, terus ada ya gimana ya, kayak kelojotan atau seperti apa ya, mungkin gitu ya. Tapi posisi mayat si korban ini dalam kondisi yang tenang gitu loh, pakai selimut dan tidak ada kayak gerakan-gerakan yang kayak hentakan-hentakan gitu loh. Tapi ya bisa jadi memang si ADP itu ya memang niat gitu, dia memang mau tenang menghabiskan nafasnya gitu kan. Kita nggak tahu juga sih ya. Dan ini sangat janggal banget sih. Kita coba langsung aja ke kriminolog ya selanjutnya yang berkeyakinan kalau si ADP ini ya bisa jadi meninggoy. Tapi banyak juga yang teman-teman netizen yang berspekulasi kalau si ADP ini punya apa ya, kelainan lah gitu, kelainan seks atau apa gitu. Gue nggak ngerti juga itu. Masih akan menunggu keputusan dari kepolisian ya yang sudah memeriksa nanti gimana hasilnya, apakah si ADP ini meninggoy karena dibunuh atau karena memang bundir gitu. Ya gue sih juga masih gimana ya, kemungkinan ya 50% sih ya. Karena ini benar-benar janggal banget sih ya. Dan satu lagi juga yang harus diperiksa itu adalah ya orang-orang yang ada di situ. Orang-orang terdekatnya, dari lingkungan kerjanya kan. Nah, apakah di kosan si ADP ini ada orang lain yang sudah menunggu gitu kan. Nah, ini kan kalau memang ada orang lain, ya pasti kan penjaga kosnya juga harus dikonfirmasi gitu. Apakah di kosan si Arya ini ada orang lain sebelumnya? Apakah ada orang lain yang sudah menunggu sebelum ADP pulang gitu kan? Ataukah memang ada teman si ADP yang memang sering di kosannya si ADP ini gitu, kosan si korban gitu. Nah ini kan pasti kayak orang-orang seperti penjaga kosnya juga pasti sudah tahu dong, ya kan? Mungkin sudah pesan lah ke kosannya, sudah kenal. Nanti kalau ada si temennya si ADP datang, tolong bukain kunci atau seperti apa kan, ya bisa jadi ya kan. Nah ini yang paling penting adalah CCTV sih ya. CCTV ini kan bisa dirangkai peristiwanya seperti apa, sehari sebelumnya juga mungkin harus diperiksa juga gitu kan. Ya kita lihat CCTV yang beredar itu kan ya cuma sepotong-sepotong sih ya. Kita nggak tahu apakah ada pergerakan, dan gue juga agak aneh sih ya. Apakah CCTV ini dari sebelum kejadian, sehari, 2 hari, atau 3 hari sebelum kejadian, apakah posisi CCTV-nya memang seperti itu gitu. Karena yang menjadi kejanggalan dan menjadikan netizen ini curiga ya kan. Karena posisi CCTV-nya ini kan berbeda ya. Pada saat malam dan ketika si penjaga kosnya ini mencongkel pintu atau jendela gitu kan. Itu kan posisi kamera CCTV-nya kan berbeda gitu. Kenapa gitu loh? Kenapa nggak mengarah ke pintunya juga gitu kan? Nah kalau memang CCTV itu dari awal mungkin 2 hari atau 3 hari sebelumnya posisinya memang pintu Arya ini dapat ya, seperti yang pagi harinya, itu bisa jadi ini memang manipulasi ya. Ini bisa jadi ya seperti ya pembunuhan berencana ya, memang sudah direncanakan, diskenariokan lah gitu biar
susah dilacaknya, susah diungkap atau seperti apa gitu. Dan yang patut dicurigai memang ya penjaga kosnya sih yang paling utama itu. Karena yang tahu situasi dan kondisi di lingkungan kos itu adalah si penjaga kosnya gitu kan. Siapa yang datang, siapa yang keluar masuk situ kan pastinya penjaga kosnya juga tahu gitu ataupun kenal teman-temannya si Arya gitu kan. Dan ini juga harus diusut gitu. Aduh. Pemeriksaan jenazah di situ mungkin memerlukan waktu kurang lebih bisa 3-4 jam. Jangan buru-buru diagnosis, teliti betul di situ. Setelah itu ke rumah sakit, mungkin ada ekshumasi, ada kerugian. Kalau pelaku dan kira-kira posisi korban di sebelah kiri, sebelah kanan ini harus Kalau menurut gua, gengs, penjelasan dari kriminolog UI itu juga lebih masuk akal sih ya. Kalaupun memang si ADP ini meninggal karena bundir, ya seperti yang dikatakan kriminolog UI tadi ya, pasti ada bagian-bagian yang menegang gitu. Ya kan kita kalau menahan nafas pasti ada yang ditahan dan mungkin ada yang menegang gitu kan. Yang menjadi kejanggalan juga adalah posisi si ADP ini sendiri gitu. Dengan posisi yang sangat tenang, seperti orang tidur biasanya, diselimuti dengan rapi, tidak ada hentakan-hentakan kaki ataupun tangan gitu. Rapi pokoknya. Nah ini kan suatu petunjuk ini kan. Ini memang benar-benar harus teliti sih ya. Polisi memeriksa TKP-nya ya kan. Dan memang benar-benar harus detail kan. Banyak teman-teman netizen yang ya semua ini sudah direkayasa, memang ya mungkin pelakunya bukan si penjaga kosnya, tapi bisa jadi ya kan, bisa jadi si penjaga kosnya ini secara tidak langsung memberikan akses ataupun membantu si pelaku, bisa jadi ya kan, karena mungkin ada si pelaku ini mungkin ya, mungkin ada si pelaku ini memang dekat sama si korban. Nah, ketika datang ke kos-kosannya meminta kepada si penjaga kosnya untuk membukakan pintu dan beralasan untuk beristirahat di kamarnya si ADP gitu, dan sambil menunggu si ADP pulang. Ya bisa jadi seperti itu ya kan, karena si penjaga kosnya juga punya akses ya, kunci gandanya, kunci masternya ya kan. Ketika sudah komunikasi, habis itu dikonfirmasi oleh si korban sendiri ya kan. Itulah banyak banget sih kemungkinan yang pasti itu CCTV gitu, karena ya CCTV ini kan juga bisa dimanipulasi ya kan. Kalau menurut teman-teman apakah ini 100% pembunuhan, apakah bundir gitu, karena kedua-duanya bisa jadi terjadi gitu. Mungkin kita sambil nunggu keputusan dari kepolisian ya, gimana nanti keputusannya ya kan. Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.